Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari nikmati anugerah Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan pagi ini tersedia pada Injil Markus pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai 27 berkata demikian. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi sebagian orang, janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Karenanya ada istilah janji adalah utang yang harus dibayar lunas. Artinya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dilakukan secara total. Namun bagi sebagian orang lagi, janji bukanlah apa-apa, sehingga mereka bisa dengan mudah membuat janji namun tidak serius untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena bagi mereka menganggap janji itu hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas basa-basi saja, atau hanya untuk menyenangkan orang lain meskipun dalam kurun waktu sesaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari janji yang diberikan Raja Herodes kepada anak perempuannya Herodias, kita bisa memperoleh beberapa pelajaran berharga. Bahwa pertama, jangan cepat-cepat atau sembarangan membuat janji dengan orang lain, karena kapan kita menyangkalnya, orang lain akan kecewa. Bahkan tidak jarang ada yang marah, bahkan ada juga yang mendendam. 2. Keputusan yang tergesa-gesa apalagi melahirkan sebuah janji akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Karenanya berpikirlah jernih, tenang, dan meminta hikmat Tuhan sebelum melakukannya. Jangan sampai janji kita kepada seseorang sangat merugikan hidup orang tertentu atau pihak-pihak tertentu, apalagi hanya untuk menyenangkan hati pihak-pihak tertentu. Ketiga, jangan memperalat orang lain, apalagi anak-anak, untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Seperti Herodias yang dendam kepada Yohanes Pembaptis lalu memperalat anaknya untuk meminta kepala Yohanes dipenggal. Masalah orang tua, ya sebaiknya orang tua saja yang terlibat dan orang tua saja yang selesaikan. Tidak perlu sampai membawa anak-anak, apalagi memperalat anak-anak untuk mewujudkan kekecewaan, kemarahan, ketidakpuasan, bahkan dendam kita sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hari baru karunia Tuhan telah menjadi bagian dari anugerah-Mu bagi kami semua. Olehnya kami mengucap syukur, terlebih dalam lelapnya malam kuasa-Mu tetap menaungi kami. Mengawali aktivitas kami pagi ini, kami pun bersyukur karena ada kekuatan dan semangat baru melalui firman-Mu, yang tentunya akan menjadi penuntun, supaya kami tidak terjebak dengan upaya menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang-orang tertentu yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak tertentu oleh karena sikap perbuatan kami. Olehnya ya Tuhan, kami berharap tuntunan hikmat-Mu sepanjang hari ini bagi kami, bahkan sepanjang hidup kami. Kerinduan kami begitu besar ya Allah, bagi topangan iman saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka
yang harus dirawat di rumah sakit dalam penanganan secara medis, seperti beberapa anggota jemaat di daerah Pelanan 7. Mereka juga harus dirawat dalam perawatan melalui proses rawat jalan. Sebagian ada di antara mereka yang harus menjalani kemoterapi, cuci darah, bahkan proses bolak-balik untuk bisa mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Bahkan sebagian harus terbaring dalam perawatan bersama-sama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Dalam kuasa-Mu Tuhan kami imani, Tuhan berkehendak menyembuhkan mereka, termasuk memberkati sarana pengobatan dan tentunya juga memberi mereka harapan dan iman yang baru untuk terus berharap pada kesembuhan pada Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Tuhan Allah karuniakan penguatan iman, pengharapan iman, bahkan juga penghiburan. Karena tentunya luka batin karena kehilangan dengan orang-orang yang dikasihi sangatlah membutuhkan perhatian dari Tuhan, bahkan juga dari kami semua, karenanya pakai kami menjadi alat-Mu. Orang tua kami di usia lanjut, kiranya Tuhan Allah berikan hikmat bagi mereka. Di masa tuanya mereka lebih dekat kepada Tuhan, memiliki pengharapan dan sukacita dalam hari-hari tua mereka bersama-sama dengan keluarga-keluarga masing-masing. Ya Allah, nafas adalah anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan bagi mereka hari ini. Karuniakan hikmat-Mu sehingga mereka akan terus dimampukan oleh Tuhan bersyukur dan menghargai hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Masa kini dan masa depan putra-putri bahkan cucu-cucu kami ya Tuhan, kami percayakan dalam genggaman kuasa-Mu, karena tentunya Engkau berdaulat dalam kehidupan mereka. Dan tentunya juga perlengkapi keluarga-keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka akan terus dimampukan untuk bisa mendidik dan menjaga anak cucu mereka dengan baik. Ya Allah, inilah seluruh pengharapan hidup kami. Kami persembahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.